Tuh guys, sekarang kami dalam perjalanan menuju lokasi Poktan Mabang Indah, Desa Muara Hutaraja. Kami menggunakan sampan atau perahu kecil karena akses menuju lokasi tidak bisa dilalui dengan darat. Ikuti terus perjalanan kami. Salam Sobat Tani, dimana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guslan Abdullah. Saya sebagai penyuluh pertanian di WKPP Tarapung Raya. Saat ini saya sedang berada di lokasi kebun Bapak Irwan Nasution, salah satu anggota kelompok tani Mabang Indah, Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penyuluh Pertanian Indonesia. Salam Sobat Tani, dimana saja berada. Di sini kita akan melakukan pertemuan kelompok tani dan pembahasan kita adalah tentang panen dan pasca panen pada tanaman padi. Sesuai dengan tingkat kematangan buah. Seperti pada padi adalah bulirnya. Kalau dia sudah matang baru bisa dipanen. Kemudian pasca panen, perlakuan yang dilakukan terhadap hasil panen agar memenuhi standar. Jadi penanganan pasca panen meliputi yang pertama cara panen. Cara panen itu waktu panennya harus tepat, yaitu umur tanaman sudah tua, kemudian bulirnya sudah menguning. Teknik pemanenan juga harus tepat, termasuk menggunakan alat yang tepat untuk memanen bulir padi atau gabah. Ini adalah perontokan. Ini menggunakan tempat untuk mengurangi kehilangan hasil. Biasanya untuk padi bisa mencapai 5% kehilangan hasil di saat melakukan perontokan. Kemudian cara perontokan padi bisa menggunakan mesin atau dengan cara manual. Istilah di daerah kita ini dengan mamaspas atau mardege. Nah, yang ketiga, pembersihan. Maksudnya menghilangkan padi atau gabah yang hampa dengan benda lainnya untuk meningkatkan mutu gabah yang dipanen. Kemudian yang keempat, pengeringan. Ini tujuannya adalah mempertahankan mutu gabah sampai kadar air mencapai 14%. Pengeringan yang baik bisa dilakukan di atas lantai semen jemur, tikar atau terpal. Nah, istilah di tahun songonon aparan. Kemudian kelima, pengemasan untuk mempermudah pengangkutan. Pengemasan dapat menggunakan karung goni atau karung plastik yang kuat dan tidak bocor. Keenam adalah penyimpanan. Ini tujuannya untuk memperpanjang masa penyediaan bahan pangan.
yaitu berupa gabah kering. Harus memenuhi syarat penyimpanan. Yang pertama, kadar air gabah. Seperti tadi, harus bisa mencapai 14%. Kemudian kebersihan gabah. Syarat sanitasi pergunangan, khususnya sirkulasi udara dan kapasitas tempat penyimpanan hasil ataupun gabah yang sudah dipanen. Kemudian yang ketujuh, penggilingan. Ini merupakan proses mengubah gabah menjadi beras sehingga bisa dikonsumsi. Pengupasan ini, tahapan penggilingan ini berupa pengupasan sekam, pemisahan gabah, membersihkan beras, pengemasan dan penyimpanan. Atau setelah jadi beras bisa langsung dikonsumsi. Kira-kira demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Salam Sobat Tani. Kami Pak, kebetulan Bapak datang ke lokasi kami ini, sebenarnya kami tolong dulu diperhatikan supaya dapat kami membina ataupun membangun kelompok Mabang Indah ini. Syukurlah Bapak dapat sampai hadir di sini biar Bapak dapat melihat keadaan kelompok tani Mabang Indah sesuai dengan permintaan kelompok tani Mabang Indah kepada Dinas Pertanian. Mohon diperhatikanlah Pak, tapi sebagai jembatan kami adalah Bapak. Kami tahu Pak di atas. Jadi besar harapan kami diperhatikanlah sesuai dengan permintaan ataupun anggota-anggota kami. Masih banyak lahan yang kosong. Contohnya ini sajalah, cuma berapa lainnya yang bisa diolah ini Pak. Sudah dapat Bapak terjun ke lokasi ini, aku kira cuma seperti itulah besar harapan kami. Sekali lagi mohon diperhatikanlah ataupun dijembatani Bapak lah kami ke Dinas Pertanian. Salam Sobat Tani.